Halo, ada keperluan apa ya? Kalian lagi ngapain? Aku lagi ngerjain penelitian nih. Penelitian? Aku sebenarnya ada tugas untuk menceritakan isi penelitian sih. Kalian bisa bantuin aku nggak? Oh, boleh. Aku bantuin lewat penelitian kami ya. Aku bingung ini sih. Kalau misalnya kita mau baca jurnal, itu lebih baik kita baca dari apanya dulu sih. Bisa dari baca abstraknya dulu sih. Jadi kamu cari jurnal yang kamu butuhin dulu. Terus kalau udah nemu jurnalnya, baru baca abstraknya. Benar, setelah itu kamu bisa cari identitas jurnalnya, seperti judul jurnalnya apa, siapa penulisnya, kapan tahun terbitnya, dan penerbitnya siapa. Boleh lihat jurnal kalian nggak? Aku mau catat nih. Oke, sebelumnya kenalin dulu nih sama kami bertiga. Namaku Goranka. Aku Vladan. Aku Vladimir. Nah, terus jurnal kami ini diterbitkan pada 20 Juli 2023 dan penerbitnya ResearchGate. Wah, berarti umur jurnal kalian sudah mau setahun ya? Keren sih. Nah, terus aku tuh disuruh cari tentang rumusan masalah, tapi aku bingung itu bacanya gimana sih? Tunggu dulu, sebelum kamu cari tahu tentang rumusan masalah, kamu tuh harus cari tahu dulu tentang latar belakang penelitiannya apa. Kalau konteksnya di penelitian kami tuh ingin melihat apakah manajer-manajer perusahaan pertanian di Serbia itu memanfaatkan laporan keuangan perusahaan untuk bisa mempengaruhi besaran pajak yang mereka bayar. Kemudian mereka itu juga menggunakan aset-aset jangka panjang perusahaan dan pajak tangguhan untuk menciptakan perbedaan antara laporan keuangan perusahaan dan laporan pajak. Padahal ya menurut IAS 12 nih, seharusnya laporan keuangan sama laporan pajak tuh dibuatnya itu sebisa mungkin selaras. Kemudian ya bukan sih tujuan mereka itu untuk memperkecil pajak yang mereka bayar. Terus selain itu kamu tuh juga mengidentifikasi adanya perbedaan antara aturan pajak dan aturan laporan keuangan sehingga bisa mengarah ke manajemen laba yang signifikan. Wah, berarti tujuan penelitian kalian itu sebenarnya untuk membuktikan kalau manajer perusahaan pertanian di Serbia itu menggunakan aset jangka panjang dan kewajiban pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan mereka untuk mempengaruhi beban pajak saat ini ya. Kalian itu dapat ide sekeren ini dari mana sih? Apakah kalian pencetus pertama atau kayak gimana? Ya, bener banget. Emang itu tujuan kami meneliti. Tapi ya tentunya kami bukan peneliti pertama. Sebelumnya sudah ada yang meneliti terlebih dahulu dan itu yang kami jadikan sebagai referensi. Ceritain dong dulu kalian dapat referensinya itu dari mana aja? Nah, kami ambilnya dari langkah yang namanya literatur review ya. Untuk yang pertama, ada penelitian dari Frizina dan Dimitri Zevic menunjukkan bahwa tarif PPh badan efektif di perusahaan agrikultur secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan tarif PPh badan menurut undang-undang. Yang berarti, para manajer menerapkan tax planning untuk mengelola pajak penghasilan di bidang agrikultur. Kemudian, dari hasil-hasil penelitian sebelumnya ini, ada dua pertanyaan penelitian utama yang muncul nih. Yang pertama, apakah manajer menggunakan pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan dan beban serta pendapatan pajak tangguhan dalam laporan laba rugi untuk strategi tax planning dan mempengaruhi tarif pajak efektif di perusahaan pertanian. Kemudian yang kedua, apakah materialitas pajak tangguhan yang digunakan oleh manajer perusahaan pertanian terkait erat dengan nilai aset tidak lancar dan penggunaannya sebagai alat tax planning. Wih, keren banget. Jadi kalian itu milih variabelnya apa aja sih? Terus kalian pakai sampelnya itu apa aja? Sama datanya itu kalian ngambilnya kayak gimana sih? Sama ini pakai alat penelitian apa? Wah, banyak ya pertanyaannya. Kamu semangat juga nih. Ya nggak semangat. Kembali sama pertanyaan tadi. Jadi apa ya pertanyaan pertama? Oh iya, variabel ya. Nah, untuk yang variabel itu dibagi jadi dua. Ada variabel dependen sama ada variabel independen. Untuk variabel dependennya itu pakai ETR accounting dan ETR yang cash flow. Nah, untuk variabel independennya ada MAT1 atau Material Deferred Tax dalam laporan keuangan dan MAT2 atau Materiality Deferred Tax dalam laba rugi. Nah, selanjutnya ada share of non-current asset in total equity
share of non-current asset in total long-term debts and equity, share of non-current asset in total asset, dan yang terakhir ada coefficient of non-current asset utilization. Wah, terus kalian sampelnya ambil dari mana aja? Populasinya dulu nih ya. Populasinya didapat dari perusahaan pertanian dan peternakan yang berlokasi di Serbia dengan syarat kode aktivasi Eurostat 0111, 0130, 0142, 0146, dan 0150. Terus, aktif memperoleh pendapatan tertinggi dalam periode tersebut dan berbentuk PT. Untuk sampelnya, diambil dari 50 perusahaan yang diidentifikasi menggunakan PKS Partner. Namun, hanya 30 perusahaan yang memiliki data lengkap untuk analisis tahun 2016 sampai 2020. Nah, terus alat analisis yang kami gunakan ini ada korelasi Pearson, statistik deskriptif, terus analisis regresi. Terus kami ini nggak ngitung manual ya, kami ini pakai software statistika yang namanya Stata. Wah, berarti langkah-langkahnya tuh banyak ya. Nah, aku tuh juga mau tanya, kira-kira hasil utama dari penelitiannya kalian ini apa sih? Kebetulan banget kita ada 3 hasil utama. Yang pertama adalah deferred tax punya dampak yang signifikan atau berkorelasi terhadap ETR. Jadi yang dilihat dari variabel MAT1 menjelaskan 6,4% dari variasi ETR berdasarkan basis arus kas. Demikian juga dengan variabel MAT2 yang menjelaskan 20,1% dari variasi ETR accounting. Maka semakin material aset dan liabilitas pajak tanggungan dalam laporan posisi keuangan, semakin banyak variasi ETR accounting base yang dapat dijelaskan. Terus untuk yang kedua itu, penelitian ini diungkapkan bahwa ada korelasi positif antara materialitas atas deferred tax dan perubahan total aset tidak lancar. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa manajer itu menggunakan akuntansi untuk aset tidak lancar untuk menciptakan perbedaan buku dan pajak sementara yang tercermin dalam nilai kewajiban dan aset pajak tanggungan dalam laporan keuangan perusahaan pertanian. Hasil utama yang terakhir, dengan menggunakan statistik deskriptif, diungkapkan bahwa sebagian besar perusahaan pertanian Serbia menggunakan liabilitas pajak tanggungan dalam laporan posisi keuangan mereka. Nilai rata-rata kewajiban pajak tanggungan adalah sekitar 74.000 euro, dengan variasi yang sangat signifikan di antara perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel. Hal ini mengindikasikan bahwa para manajer menggunakan kewajiban pajak tanggungan untuk mengelola beban pajak dan pelaporan keuangan mereka. Oh, sorry, temanku sudah nyariin aku nih. Thank you banget ya sudah mau jelasin aku gimana caranya baca jurnal yang baik. Menurut kalian, aku yakin aku bisa mengerjakan tugasku dengan baik. Aku pamit dulu ya. Oke, ya. hati ya. Thank you. Bye. Dadah. Dadah. Oh iya, aku belum minta nomor teleponnya mereka ini. Ya udahlah.